Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Sandi, mahasiswa Universitas Jenderal Indonesia, program studi manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar mata kuliah produk dan merek dengan judul desain produk dengan dosen Early Armain SCMM. Desain produk. Produk adalah barang dan jasa yang dihasilkan dan dijual oleh perusahaan pada konsumennya. Agar barang dan jasa dapat dinikmati atau diperoleh oleh konsumen, maka diperlukan desain produk dan pemrosesan produk tersebut dalam proses industri. Desain produk adalah sebagai alat manajemen untuk menerjemahkan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebelum menjadi rancangan yang nyata yang akan diproduksi dan dijual dengan menghasilkan laba. Salah satu fungsi manajemen terpenting dalam semua organisasi adalah menjamin bahwa masukan-masukan berbagai sumber daya organisasi menghasilkan produk atau jasa yang dirancang secara tepat atau menghasilkan keluaran-keluaran yang dapat memuaskan pelanggan. Perusahaan diciptakan untuk menghasilkan produk berupa barang dan jasa. Seiring dengan perkembangan zaman, perusahaan semakin banyak berdiri sehingga persaingan semakin ketat. Dengan demikian, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan inovasi terhadap produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa agar perusahaan yang dapat bersaing. Inovasi dapat dilakukan berupa desain atau rancangan dari produk yang diciptakan, serta melakukan seleksi proses jasa yang akan dihasilkan. Oleh karena itu, dengan desain produk atau jasa yang menarik, konsumen dapat menambah nilai jual dari produk atau jasa mereka. Dengan demikian, suatu perusahaan dapat bersaing di antara beberapa perusahaan sejenis mereka. Dalam makalah, beberapa pengertian desain produk dari beberapa ahli. Dari David, desain produk mengupayakan peningkatan penjualan melalui perbaikan produk atau pengembangan produk saat ini. Bruto dan Margaret menjelaskan produk desain adalah pengembangan produk barang yang dirancang memenuhi kepada konsumen. Dan selanjutnya dari Prastyubowo menyatakan bahwa desain produk salah satu unsur memajukan industri agar produk tersebut dapat diterima oleh masyarakat karena produk yang mereka dapatkan mempunyai kualitas baik, harga terjangkau, dan yang menarik, mendapatkan jaminan dari sebagainya. Maksud dan tujuan desain produk. Maksud dari desain produk adalah satu, untuk menghindari kegagalan yang mungkin terjadi dalam perbuatan suatu produk. Yang kedua, untuk memilih metode yang paling baik dan ekonomis dalam membuat produk. Yang ketiga, untuk menentukan standarisasi atau spesifikasi suatu produk yang dibuat. Yang keempat ada untuk menghitung biaya dan menentukan harga produk yang dibuat. Dan yang terakhir ada untuk mengetahui kelayakan produk tersebut apakah sudah memenuhi syarat atau masih perlu perbaikan kembali. Sedangkan tujuannya ada 3. Yang pertama adalah untuk menghasilkan produk yang berkualitas tinggi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Yang kedua, untuk menghasilkan produk yang tren pada masanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, untuk membuat produk seekonomis mungkin dalam penggunaan bahan baku dan biaya-biaya dengan tanpa mengurangi nilai jual produk tersebut. Strategi desain produk. Strategi desain produk ada 4. Yang pertama adalah proses fokus atau peralatan, layout, dan pengawasan. Yang kedua ada produk fokus, yang isinya adalah fasilitas produk yang disusun berdasarkan tahapan pengolahan produk. Yang ketiga ada repetitive proses, perpaduan antara proses fokus dengan produk fokus. Yang keempat ada customization, tindakan yang cepat, biaya produksi yang rendah, dan siap melayani berbagai keinginan konsumen dan berbagai keunikannya. Pengembangan strategi desain produk harus mempertimbangkan faktor-faktor. Berikut adalah faktor-faktornya. Yang pertama adalah faktor performansi, yaitu harus praktis, ekonomis,
dengan kondisi psikologis dan fisiologis manusia dengan pertimbangan kenyamanan, kepraktisan, keselamatan, dan kemudahan penggunaan dan pemeliharaan. Yang kedua ada faktor fungsi, yaitu desain secara fisik yang mempertimbangkan kelayakan, kehandalan, dan spesifikasi dari material. Yang terakhir ada faktor kualitas. Desain harus dibuat sedemikian rupa agar menarik sehingga menimbulkan kenikmatan estetis dengan mempertimbangkan faktor spirit dan gaya. Selanjutnya ada mutu dan desain produk. Mutu desain produk dapat memberikan kelebihan daya tarik produk dan konsumen melalui ciri atau bentuk tambahan yang lebih baik dan identitas merek yang kuat, sehingga nilai dari mutu desain tersebut sendiri sudah tentu dapat meningkatkan harga menjadi lebih mahal dan akhirnya memberikan segmen pasar yang baru. Penilaian ini berdasarkan konsep awal perusahaan untuk dapat memberikan kepuasan kepada konsumennya melalui perencanaan desain itu sendiri. Pengembangan konsep desain hingga pemilihan konsep akhir untuk kemudian diproses produksi menjadi produk jadi. Adanya peningkatan mutu itu pada produk merupakan salah satu bagian dari konsep pemasaran, yang artinya yang lebih luas. Konsep pemasaran mengandung arti bahwa semua kegiatan harus diarahkan pada dua sasaran paralel, yaitu memenuhi keinginan pelanggan dan menghasilkan laba. Penilaian kualitas desain produk. Rancangan kualitas desain produk ditentukan sebelum produk tersebut dihasilkan. Pekerjaan ini merupakan tanggung jawab dari tim yang merancang produk, yang terdiri dari bagian engineering, marketing, produksi, dan keuangan. Pertama-tama melakukan riset pada pasar untuk mengungkapkan kebutuhan pelanggan. Selanjutnya atas dasar kebutuhan pelanggan ini dikembangkan konsep rancangan yang merespon berbagai macam kebutuhan calon pelanggan yang bermacam-macam. Selanjutnya dapat dijelaskan lebih rinci mengenai kategori untuk mengevaluasi sebuah produk yang terdiri dari 5 kategori adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kualitas antar muka pengguna. Yang kedua adalah daya tarik emosional. Yang ketiga, kemampuan memelihara memperbaiki produk. Yang keempat adalah ketepatan penggunaan sumber daya. Dan yang kelima adalah perbedaan produk, diferensiasi produk. Peningkatan mutu desain. Hal penting dalam mengendalikan dan meningkatkan mutu desain yaitu cara melakukan pemeriksaan produk dan teknik yang digunakan untuk pemeriksaan. Karena produk tercipta dari bahan-bahan dan tahap pengelolaan, maka pemeriksaan harus dilakukan terhadap bahan yang akan digunakan saat bahan diolah dan pemeriksaan produk akhir sebelum dikirim ke konsumen. Tahapan kegiatan desain produk. Seorang produk desainer harus melalui tahap-tahapan untuk merencanakan suatu produk. Yang pertama adalah memformulasikan hasil marketing research. Yang kedua adalah mempertimbangkan kemampuan fasilitas perusahaan. Yang ketiga adalah membuat sketsa. Yang keempat adalah membuat gambar kerja. Dan selanjutnya ada faktor yang memenuhi desain produk. Faktor-faktor yang memenuhi desain produk tersebut adalah ada 6. Yang pertama harga jual, kualitas produk, volume penjualan, kemampuan teknis, daya saing, dan strategi korporasi. Hubungan desain produk dengan proses produksi. Proses desain adalah salah satu subfungsi dari manajemen produksi yang merupakan suatu kegiatan untuk mendesain semua kegiatan yang diperlukan dalam rangka membuat produk. Proses desain ini dapat diartikan sebagai suatu perencanaan tentang proses pembuatan produk yang telah ditetapkan pada desain produk dengan menggunakan mesin-mesin atau alat atau dapat diadakan. Untuk menjamin penggunaan secara efektif dan ekonomis dari kegiatan-kegiatan ini diperlukan pengontrolan yang ketat supaya kelancaran proses pembuatan produk dapat berjalan sesuai dengan rencana. Sekian dan terima kasih penjelasan dari desain produk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.